Jadi kalau kamu sering ragu-ragu, sering was-was, kamu sering tergoda melakukan kejahatan, kejelekan, kesalahan, itu perilakunya setan, maka jangan takut. Jangan gentar. Satu-satunya yang harus kamu takuti hanya aku, katanya Allah. Jadi la takhafuhum wa khafuni. Jangan takuti mereka, takutlah pada aku saja. In kuntum mu'minin. Kalau kamu percaya, kalau kamu beriman, itu Allah kayak ngomong, kalau kamu takut pada mereka, sebenarnya kamu tidak terlalu percaya padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita, ngaji filsafat kita. Malam ini masih di tema-tema tanpa tokoh. Kita sampai pada tema kedua. Setelah minggu lalu kita ngomong tentang harapan, malam ini kita bicara tentang ketakutan atau fear. Kalau pakai terminologi tasawuf, minggu lalu kita ngomong roja, malam ini kita ngomong tentang khauf. Ini memang dua hal yang sama-sama harus kita miliki. Minggu lalu waktu kita ngomong tentang harapan, itu kan di sana ada paradok bahwa harapan itu kalau tidak hati-hati justru jadi sumber keputusasaan, sumber kekecewaan, sumber kehancuran. Itu kalau kita tidak bisa ngerem harapan. Remnya apa? Fear, ketakutan, khauf. Kalau motor atau mobil, harapan itu ngegasnya, fear itu ngeremnya. Hidup itu harus jelas kapan ngegas, kapan ngerem. Ngegas terus, kamu bahaya. Ngerem terus, kapan jalannya. Kamu harus tahu waktunya ngerem, waktunya ngegas, waktunya diam, waktunya ngomong, waktunya jalan, waktunya istirahat dulu. Itulah nanti yang dalam filsafat disebut kebijaksanaan. Oke, terus, nah sekarang kita belajar Freud. Ada ketakutan. Itu katanya Freud adalah ketegangan, seperti saya bilang tadi ya, tension, yang mendorong orang untuk menyikapinya, mendorong orang untuk berbuat sesuatu. Biasanya ketakutan itu muncul, katanya Freud, karena ada konflik antara ego dan superego. Ego itu gampang-gampangannya dirimu sendiri, super ego itu lingkunganmu, masyarakatmu. Logika bersama, logika hidup bersama. Ini biasanya ada tension-tension, ketegangan-ketegangan. Itu nanti yang melahirkan kecemasan. Kalau di Freud, takut atau cemas itu ada tiga. Yang pertama kecemasan terhadap realitas, takut bahaya yang datang dari luar. Takut dimaki orang, takut disalah-salahkan orang, takut, nah itu disindir orang, takut dikafirkan orang. Nah, itu jenis ketakutan juga.
Jadi sumbernya dari luar. Kalau ini normal, yang pertama. Yang kedua namanya neurotik. Kalau neurotik itu takut egonya keluar jalur, melenceng. Jadi takut sesat, takut gila, takut, nah itu namanya takut tentang dirimu yang kamu khawatirkan. Munculnya ketakutan itu karena mentalmu sendiri. Jadi takut id dan egonya keluar jalur. Bawah sadar nyetir dimensi sadar. Terus keluarnya jelek-jelek. Itu kalau orang disetir oleh bawah sadar, nah, nanti namanya neurotik. Neurosis. Kamu tidak sadar sebenarnya yang kamu lakukan itu melenceng. Orang yang takut ini namanya kecemasan neurotik. Ada yang ketiga kecemasan moral. Ini orang yang takut terhadap perilaku moralnya, takut keliru, takut salah, takut tidak beradab, takut tidak berakhlak, takut. Itu namanya kecemasan moral. Jadi yang pertama dari luar diri, yang kedua dan ketiga dari dalam diri kita sendiri, tentang hidup kita sendiri. Itulah sumbernya ketakutan. Takut salah, takut keliru, takut sesat. Kalau yang paling atas itu takut realitas dari luar, baik itu yang mengancam fisikmu maupun yang mengancam batinmu. Ya, yang mengancam fisik itu takut binatang buas, takut ular, takut macan, ini kan biasa. Atau takut disalahkan orang, takut dikucilkan oleh masyarakat, takut yang sejenis itu, takut pada yang dari luar diri. Jadi itu sumbernya rasa takut. Kalau ini berlebihan, nanti takut itu melahirkan namanya defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri. Kalau ada orang melakukan ini, itu sebenarnya dia sedang takut. Tapi melakukan sesuatu untuk mengatasi rasa sakit dari takut itu. Yang pertama, defense mekanisme itu represi. Jadi represi itu menyingkirkan ketakutan itu dari kesadaran, dari perasaan, dari pikiran. Jadi kalau ada orang begini, sudahlah lupakan saja, sudahlah nggak usah diingat lagi, sudahlah, itu namanya represi. Ketakutan itu disingkir-singkirkan. Kalau di Freud, jangan salah, ini tidak hilang loh, tapi masuk ke bawah sadarmu. Lupakanlah, cari saja yang lain. Nah, jangan dikira yang kamu lupakan itu hilang. Dia ada di bawah sadar, kadang-kadang munculnya di mimpi, kadang-kadang kalau ada momen apa kamu teringat dia lagi. Kenapa dia tidak hilang? Tidak mungkin bisa hilang. Hanya kamu represi saja. Kamu singkirkan, kamu tekan dia sehingga masuk ke bawah sadar. Oke, masih ingat ini? Dia sudah kulupakan. Loh, dia masih bisa ngomong sudah kulupakan, berarti masih ingat. Ya, jadi cuma direpresi. Nggak mau lagi aku ngomong tentang dia, nggak mau lagi, itu direpresi namanya. Oke, itu defense mechanism yang pertama. Gaya kedua namanya reaction formation. Ini memunculkan perilaku yang berlawanan. Jadi defense mechanism, karena takut dia, misalnya kayak tadi loh, takut ketahuan kalau jatuh cinta, terus gayanya kayak ndak suka, gayanya kayak cuek. Kalau ketemu kayak gini, gayanya ndak peduli, tapi nanti diam-diam buka stalking Facebooknya, stalking itunya. Nah, itu reaction formation, menampilkan yang berbeda. Suka ndak? Ndak, ngapain suka yang kayak gitu. Nah, itu sebenarnya defense mechanism. Dianya takut terluka, makanya menampilkan hal yang berbeda.
Enak enggak makanan di situ? Ah, enggak, biasa saja. Itu kan biasanya ada yang kamu takuti. Mau ngomong enak nanti dibilang geragas apa dibilang apa. Itu defense mechanism juga. Misalnya, kamu rajin ngaji filsafat. Ah, enggak, ya kadang-kadang saja. Padahal kamu tiap Rebu di sini depan sendiri lagi. Kenapa kamu enggak terus terang bilang itu? Ada yang kamu takuti. Nanti khawatir dianggap, wah santri baru nih ya, misalnya gitu. Jadi kamu tampilkan yang berbeda. Itu sebenarnya defense mechanism. Reaction formation namanya. Jadi orang untuk mengatasi rasa takutnya ditampilkan yang berbeda. Terus yang ketiga ada displacement. Kalau displacement ini menggeser objeknya pada yang lebih lemah atau lebih aman. Ya, contohnya itu tadi yang misalnya kamu menembak, wah kalau tak tembak dia bisa diterima atau enggak, takut ditolak aku, mending yang ini aja saya lebih kualitasnya lebih rendah sedikit tapi mesti diterima mesti. Nah, itu namanya displacement. Jadi karena kamu takut ngambil yang paling tinggi, sudahlah rendah aja. Gitu loh. Ya misalnya kamu cita-cita jadi dosen ya, wah enggak ah, jadi guru aja. Kenapa takut? Kamu merasa enggak nyampe Pak saya kalau jadi dosen, mungkin jadi guru bisa. Itu namanya displacement. Jadi dari target 100 kamu ngambil 50 aja lah. Karena kamu takut, kamu nyari amannya saja. Nah itu namanya, kadang-kadang orang takut itu gitu. Kalau ada orang, gimana, tak kasih modal 1 miliar, enggak usah Pak, 1 juta aja. Sebenarnya dia takut, ada ketakutan. Oke, itu namanya displacement. Defense mechanism, dia takut sakit, takut jatuh, takut kalah, takut salah. Yang ketiga ini yang orang sering menyebutnya comfort zone, fiksasi. Milih pada stage yang nyaman saja. Kok kamu jomblo terus? Enggak apa-apa, Pak, lebih tentram. Enggak usah mikir macam-macam, itu namanya zona nyaman. Mbok kamu S2, enggak usah lah Pak, cukup ini saja. Wong ya enggak terlalu penting, kadang-kadang itu zona nyaman. Mbok ke luar negeri, kamu kan lumayan bisa Inggris dikit-dikit, enggak usah lah Pak, cukup di Indonesia saja. Itu orang milih zona nyaman, takut keluar dari sarangnya. Itu namanya fiksasi. Ini juga defense mechanism. Dia enggak mau jatuh, enggak mau sakit, enggak mau lelah, enggak mau capek. Namanya fiksasi. Ada yang malah enggak fiksasi tapi ke belakang, namanya regresi. Regresi itu malah mundur. Saya kayak kemarin-kemarin aja lah. Jangan yang sekarang terlalu berat. Nah, itu namanya regresi. Pingin mundur. Seperti kemarin saja lah Pak. Seperti biasanya yang dulu saja lah Pak. Itu padahal sekarang harusnya sudah lebih dari itu, tapi kamu malah ingin mundur. Itu namanya defense mechanism juga. Kamu takut menerima tantangan. Terus masih ada lagi namanya proyeksi. Proyeksi itu mengatributkan apa yang dirasakan pada orang lain. Di situ tak kasih contoh, misalnya tertarik pada perempuan, jangan-jangan dia yang ngebet, tapi terus biar dia takut dianggap terlalu genit, malah dibalik, perempuannya yang dianggap genit. Oh, dasar perempuan penggoda. Padahal dianya sendiri yang tergoda. Biar tidak kelihatan dia yang tergoda, terus dia ngomongnya dasar perempuan penggoda. Itu namanya proyeksi. Gitu loh. Sebenarnya dia takut dianggap anak soleh, anak alim, ikut ngaji di masjid. Sebelum digituin, dia ngomentari temannya dulu. Wah, sekarang kamu anak soleh nih. Karena dia takut dia kena duluan. Nah, itu namanya proyeksi. Jadi orang lain yang kamu dulukan. Itu juga defense mechanism. Cara orang untuk tidak tersakiti. Dia takut dianggap yang dia tidak sukai, maka dia proyeksikan ke temannya, ke orang lain. Gitu loh. Sebelum orang nuduh aku penyebar hoax,
Tak tuduh dulu yang sana, oh kamu penyebar hoax. Nah, ini defense mechanism. Sebelum dimaki-maki orang, dimaki-maki duluan orang lain. Itu memproyeksikan orang lain di posisinya dirinya. Itu namanya proyeksi. Terus introjeksi. Kalau ini kebalikannya, introjeksi itu memproyeksikan apa yang ada pada orang lain pada dirinya. Kalau tadi kan dirinya ditempelkan keluar. Kalau ini kebalikannya, orang luar ditempelkan dirinya. Misalnya kamu curang, terus kamu bilang, orang lain kan juga melakukan itu. Sama saja lah Pak. Itu namanya introjection. Ini juga defense mechanism. Sebenarnya kamu ketakutan. Sekarang kalau tidak bohong ya tidak laku Pak. Nah itu introjection. Orang lain juga melakukan itu semua. Itu namanya introjection. Ini menunjukkan ketakutan. Sadari ketakutanmu, taklukkan. Kalau tidak begitu, kamu nanti hidup dalam kebohongan terus. Dengan alasan orang lain juga begitu. Kok saya sendiri sih yang dikejar-kejar? Yang lain kan juga melakukan salah yang sama, bahkan lebih besar. Itu introjection. Jadi memasukkan yang lain dalam kasusmu. Terus yang ketiga sublimation. Sublimasi itu mengalihkan dorongan, mengalihkan hasrat. Karena kamu takut hasratmu ini ditolak oleh masyarakat, terus kamu alihkan ke hasrat yang bisa diterima oleh masyarakat. Misalnya sebenarnya hobimu musik rock, cuma kalau kamu dengerin musik rock terus, tetangga kamarmu sumpek. Akhirnya ganti sekarang tak sublimasi. Sama-sama musik tapi sekarang ganti qasidah misalnya. Nah, biar tentram, biar setannya keluar. Nah, ini namanya sublimasi, digeser. Hasrat, dorongan, misalnya kamu sangat ingin kuliah, cuma tidak punya uang. Akhirnya digeser ini, tidak jadi kuliah, tapi yang penting mendengarkan aja pengajian, kuliah subuh kan sama saja misalnya. Itu sublimasi. Keinginanmu apa, digeser jadi apa. Itu juga menunjukkan sebenarnya kamu takut. Tidak berani tanding di keinginanmu yang sebenarnya. Di hasratmu yang sebenarnya. Dan yang terakhir, defense mechanism itu rasionalisasi. Rasionalisasi itu nyari alasan pembenar. Jadi rasionalisasi itu berarti sebenarnya itu tidak rasional, tapi dibikin rasional. Kok kamu nyontek? Loh saya nyontek ini Pak, demi birrul walidain Pak, untuk berbuat ya kan, berbuat baik pada orang tua Pak. Kalau saya nyontek, nanti kan nilai saya bagus. Kalau nilai saya bagus, lulusnya cepat. Kalau saya lulusnya cepat, orang tua saya bahagia Pak. Jadi ini jangan salah, saya nyontek ini dalam rangka membahagiakan orang tua Pak. Nah, ini namanya rasionalisasi. Yang tidak rasional dibikin rasional. Gitu loh. Kok orang lain usil sekali sih? Wong ini ya pacar-pacarku, tak bawa ke hotel kan atas biayaku sendiri. Kita suka sama suka, ndak ada paksaan, rela sama rela. Kalau ada resikonya tak tanggung-tanggung sendiri. Kok yang lain cerewet kenapa? Itu rasionalisasi namanya. Jadi sesuatu yang salah, yang ndak rasional dibikin rasional. Itu juga defense mechanism. Saya enggak ngapa-ngapain kok di kamar itu, berdua cuma konsultasi, cuma diskusi, kemudian kan capek terus mandi, kan cuma itu aja kok. Orang nuduhnya macam-macam misalnya. Itu rasionalisasi. Loh aku sama pacarku berdua malam-malam di kamar, itu kita ngaji bersama, tahajud bersama. Iya. Orang aja pikirannya aneh-aneh, itu rasionalisasi. Suudzon aja orang-orang itu. Saya itu ya tahajud kok ya anu segala kan misalnya. Ya tahajudnya sujud terus. Oke. Itu namanya defense mechanism.
Jadi cara orang untuk mempertahankan dirinya dari bahaya-bahaya apa yang dia takuti. Nanti kalian perhatikan ya, di sekelilingmu nanti ada banyak sekali gaya-gaya ini. Orang-orang itu sebenarnya dia sedang ketakutan. Ada yang dia takuti terus mempertahankan dirinya. Makanya katanya Freud, sebenarnya manusia itu takut kebebasan. Jadi kehidupan manusia itu dasarnya bebas, tapi manusia itu takut kebebasan. Berarti apa? Hidup manusia itu dasarnya ketakutan. Sebab kenapa kok orang itu takut bebas? Kebebasan itu mengandung efek tanggung jawab. Dan sebagian besar orang takut dengan tanggung jawab. Seneng-seneng ya, tapi tanggung jawab enggak. Bebas boleh, tapi kalau bebas plus tanggung jawab nanti dulu. Itu analisisnya Freud begitu. Jadi kalau bebas itu full, enggak ada tanggung jawabnya, semua orang mau. Yang bikin bebas itu tidak disukai orang, ditakuti orang, karena bebas itu mengandung tanggung jawab. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan, apa yang bahkan kamu pikirkan, kamu angankan, kamu harus siap menanggung akibatnya. Kan itu tanggung jawab. Dan manusia biasanya tidak suka yang ini. Bebasnya mau, tanggung jawabnya tidak. Akhirnya dia takut sama kebebasan karena kebebasan mengandung tanggung jawab. Oke, ini sabdanya Freud. Sekarang kita lihat filosof yang lain yang ngomong tentang ketakutan. Epictetus, seorang filosof Stoik, filosof Stoa. Katanya Epictetus, tugas utama filsafat adalah menjawab kegelisahan, menjawab jeritan jiwa, crying of soul. Katanya Epictetus. Memberikan pemahaman, yang kedua, dan yang ketiga, membebaskan. Dari apa? Sedih dan takut. Itu tugasnya filsafat. Jadi kalian belajar filsafat itu harusnya jiwamu tenang, akalmu tenang karena faham, hidupmu juga tenang karena bebas dari sedih dan takut. Harusnya begitu katanya Epic. Kenapa ilmumu tambah banyak sekarang? Karena ketakutan tadi kan kuncinya ada di pikiran, kemudian sumbernya ilmu yang setengah-setengah. Karena filsafat ini puncaknya ilmu, harusnya semakin orang tinggi ilmunya, filsafatnya, semakin dia bebas dari kesedihan dan ketakutan. Filsafat juga nanti di penjelasannya Epictetus bisa menunjukkan mana ketakutan-ketakutan yang alamiah dan mana yang ketakutan yang tidak alami. Oke. Rumusnya apa katanya Epictetus? Itu yang kalimat setelahnya bahasa Inggris itu, kapanpun aku melihat orang menderita karena ketakutan, karena nervous, aku berpikir, kira-kira apa yang dia inginkan kok sampai dia menderita? Penderitaan itu muncul dari mana? If he had not said, andai saja dia tidak menetapkan tujuannya pada hal-hal yang tidak terkontrol oleh dirinya, maka ketakutannya, kegugupannya akan lenyap. Jadi ketakutan itu, nervous itu muncul karena kita targetnya terlalu jauh. Katanya Epictetus. Terus, we suffer more in imagination than we do in reality. Katanya Epictetus, penderitaan kita itu banyak karena imajinasi bukan realitas. Bayangan pikiranmu saja. Ketakutan-ketakutanmu itu hanya bayangan yang ada di kepalamu.
Oke, kalau ini Heidegger. Heidegger banyak pakai istilah-istilah, saya ambil beberapa untuk menjelaskan ketakutan eksistensialnya Heidegger. Jadi yang pertama, hidup ini kan kalau pakai istilahnya Heidegger faktisitas. Faktisitas itu kita selalu terlempar dalam fakta. Enak-enak kamu berangkat mau ngaji, tiba-tiba hujan, terlempar dalam fakta hujan. Pengenmu sih lahir jadi anaknya menteri apa presiden, kok ya lahirnya di desa, bapakmu cuma tani, itu kan terlempar dalam fakta. Mau mesti kuliah di universitas elit, universitas negeri yang fakultas-fakultas kedokteran apa-apa, kok ya meleset masuknya UIN fakultas. Nah ya, kita kan kamu terlempar dengan fakta itu. Wah, kok ujuk-ujuk begini, kok ujuk-ujuk begitu hidup ini, gitu loh. Itu namanya faktisitas. Jadi kamu berhadapan dengan realitas yang tidak kamu pilih. Jadi namanya Geworfensinn. Keberadaan manusia yang tahu-tahu terlempar. Ini kan menimbulkan namanya kecemasan. Waduh, nanti aku terlempar apa lagi ya? Yang aku alami ini harus menyikapinya gimana? Dan kecemasan ini muncul lebih besar lagi jadi angst. Angst itu kecemasan eksistensial. Waduh, realitasku ganti terus. Aku masuk situasi yang tidak kubayangkan terus. Apa yang harus aku lakukan ya? Ini harus segera melakukan sesuatu. Kenapa? Karena hidupku ini terbatas. Ada batas namanya mati. Kalau aku diam saja, mengalir saja, ikut kiri kanan, kalau ke utara, ke selatan, aku ndak eksis jadi diriku. Betapa emannya, betapa sayangnya, wong hidupku ini terbatas. Kok aku ndak menikmati hidupku, hanya hanyut saja. Itu angst. Jadi kegelisahan eksistensial. Padahal kita itu hidup selangkah demi selangkah mendekati kematian. Oleh karena itu apa? Ayo dirancang hidup yang eksis. Kita jadi diri kita sendiri. Orang yang eksis jadi dirinya sendiri, itulah nanti namanya Dasein kalau di Heidegger. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rancang, kamu cita-citakan, wujudkan itu olehmu sendiri sebagai manusia. Mandiri, tidak hanya karena ikut-ikutan. Itulah Dasein. Lawannya Dasein itu Dasman. Dasman itu orang yang hanyut oleh fakta di sekelilingnya. Dasein itu angeli ananging ora keli. Tapi Dasman itu orang yang keli, orang yang tenggelam. Masyarakat ke utara, dia ke utara. Masyarakat ke selatan, dia ke selatan. Dia tidak tahu siapa dirinya, jati dirinya seperti apa yang harus dia lakukan. Orang ini katanya Heidegger orang yang sangat malang. Kenapa? Karena hidup kita ini sebentar lagi mati. Kamu tidak dikenal oleh sejarah, lahir tidak dikenal, hidup tidak dikenal, apalagi matinya. Maka eksislah. Jadi dasar eksistensinya apa? Ketakutan. Namanya ketakutan eksistensial. Nanti kalau aku ndak eksis, sebentar lagi mati loh. Dan mati itu kan ndak bisa dipatok. Saya masih muda Pak, bisa 40-50 tahun lagi katanya siapa. Maka eksislah detik per detik hidupmu. Kalau ingin kopi 2 gelas, ya berusahalah untuk dapat kopi 2 gelas. Kalau ingin 3 gelas, 3 gelas. Kalau masih ada loh ya. Keinginanmu sendiri. Tidak mentang-mentang semuanya 1 gelas, oh berarti saya juga harus ikut 1 gelas. Loh kalau kamu pinginnya 2 gelas dan memungkinkan 2 gelas, ambil 2 gelas. Yang lain memang kuatnya 1 gelas. Kalau kamu kan tidak. Kamu kan besar wadahnya misalnya. Nah, itu namanya eksis, jadi dirimu sendiri. Dasarnya apa? Ketakutan. Orang yang tidak takut ya tidak bisa. Maka tadi takut mati ada gunanya. Membuat kita eksis.
Ada lagi yang berteori tentang ketakutan, Thomas Hobbes. Dulu saya pernah ada sesi tentang Leviathan. Thomas Hobbes itu yang punya asumsi manusia itu dasarnya jahat, dasarnya rusak-rusakan. Jadi orang itu kalau dibiarkan, misalnya ya sekarang sudah ada deklarasi agama bubar, negara bubar, apa-apa bubar. Detik ini juga dunia rusak, wis kiamat wis. Kamu sak kewarmu dhewe arep ngapain aja lah rusak. Jangankan gitu, ada chaos dikit aja kan, ada yang menjarah, ada yang ngambil miliknya orang, ada. Karena katanya Thomas Hobbes, dasarnya manusia itu jahat. Kalau ndak diatur, ndak ditata, isine mesti sakarepe dhewe, terus menang-menangan semua, nyari enaknya sendiri, termasuk memangsa yang lain. Makanya ada istilah homo homini lupus. Manusia memangsa manusia yang lain. Kenapa? Dasarnya manusia itu jahat. Akhirnya apa? Orang hidup itu dengan ketakutan dijahati orang lain. Jangan-jangan temanku ini mau nyinggung aku nih, mau ngerusak aku nih, mau ganggu aku nih, kan gitu. Mengganggu kenyamananku, keamananku, kan gitu. Nah, akhirnya apa? Orang bikin kontrak. Kontrak sosial, kontrak hidup bersama. Oke, kita hidup bareng-bareng di wilayah yang sama, di tempat yang sama. Ayo bikin aturan untuk disepakati bersama. Dari situ kan lahir negara, lahir institusi sosial, lahir kerajaan, lahir macam-macam. Itu kan kontrak sosial. Jadi adanya negara, adanya lembaga hidup bersama itu karena orang takut dimangsa yang lain. Akhirnya ya sudahlah, kita sepakati aja aturan bersama. Saya sih sebenarnya bisa seenaknya. Oke, sekarang saya tidak seenaknya deh demi ketentraman bersama. Karena kalau semua orang seenaknya, nanti yang kuat memangsa yang lemah ganggu yang kuat, kita tidak bisa tenang hidup ini. Jadi negara, ternyata kehidupan bermasyarakat itu diawali dari ketakutan. Takut diganggu oleh orang lain. Kenapa takut? Karena manusia itu dasarnya jahat. Kamu kan jahat dasarnya, katanya Thomas Hobbes. Kalau kamu dikasih kebebasan, kamu ngapain aja boleh. Kamu ya, detik ini juga ada firman dari Allah bahwa kamu bebas. Apa saja boleh kamu lakukan. Saya tidak yakin yang kamu lakukan yang baik-baik. Oh, bebas toh Pak. Wah, kalau gitu saya ngaji aja Pak. Tidak mungkin. Saya tahajud tidak mungkin. Mesti kamu mesti sing mbok pilih sing elek-elek. Oleh karena itu butuh aturan, butuh kontrak bersama. Nah, saya bawa quotes-nya Roosevelt itu. The only thing you have to most fear is the fear itself. Ini Presiden Amerika ke-32. Satu-satunya presiden yang dipilih 4 kali dalam sejarah. Satu-satunya yang harus kamu takuti, yang harus paling kamu takuti adalah ketakutan itu sendiri. Nah, jadi tidak ada orang yang tidak takut apa-apa. Ya. Terus kalau ini Nelson Mandela, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. Sejauh yang kupelajari, keberanian itu bukan orang yang tidak punya rasa takut, tapi orang yang bisa menaklukkan rasa takut. Pemberani bukan orang yang tidak merasa takut, tapi dia yang bisa menaklukkan ketakutan itu. Itu Nelson Mandela. Kalau ini ada quotes bagus tentang ketakutan itu apa sih? Ketakutan itu sebenarnya objeknya bukan ketakutan itu sendiri, tapi ada yang lain. Engkau tidak takut kegelapan, tapi sebenarnya yang kamu takuti adalah apa yang ada di balik kegelapan itu. Engkau tidak takut ketinggian, tapi sebenarnya engkau takut jatuh. Engkau tidak takut pada orang-orang masyarakat, tapi sebenarnya engkau takut ditolak oleh masyarakat.
Sebenarnya engkau tidak takut mencintai, hanya saja engkau takut tidak dicintai balik. Iya. Sebenarnya engkau tidak takut untuk melepaskan, hanya saja engkau takut kehilangan. Sebenarnya engkau tidak takut untuk mencoba lagi, hanya saja engkau takut untuk sakit karena alasan yang sama. Itu nanti kamu pikir sendiri di kamarmu ya. Materinya masih banyak. The fear we don't face become our limit. Ketakutan yang tidak kita hadapi akan jadi batas hidup kita. Kenapa? Disitulah rem. Semakin kita tidak takut, langkah kita semakin jauh, semakin luas, semakin panjang. Tapi batasnya mana? Begitu kita takut, kita akan berhenti. Maka semakin kita tidak takut pada banyak hal, semakin luas spektrum hidup kita. Itu katanya Robin Sharma. Robin Sharma ini penulis dari Kanada. Oke, itu materi-materi. Sekarang kita masuk, masih panjang. Ketakutan, satu-satunya ketakutan yang pasti terpuji kalau dalam agama adalah khauf. Takut kepada Allah. Jadi kalau ingin tauhidmu memuncak, atasi semua ketakutanmu pada apapun yang selain Allah, sisakan satu-satunya yang kamu takuti hanya Allah. Atasi itu maksudnya ya taklukkan. Jangan mau disetir oleh ketakutan-ketakutan yang bukan ketakutan karena Allah. Atau ketakutanmu pada yang bukan Allah, jangan sampai tunduk di bawah ketakutanmu pada Allah. Jangan sampai mengalahkan ketakutanmu pada Allah. Maksudnya itu. Kalau dalam Islam istilah khauf ini macam-macam. Di Al-Quran juga banyak sebenarnya. Ada khauf. Khauf itu takut di hadapan sesuatu yang lebih superior. Itu namanya khauf. Ada istilah wajal. Wajal ini gejalanya. Kamu gemeteran, kamu gentar di hadapan sesuatu yang lebih superior. Itu wajal. Makanya ada ayat yang idza dzukirat, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya gentar. Begitu dengar kata Allah, hatinya gentar. Nah, ini ada rumusnya sebenarnya, kapan-kapan kita bahas itu ya. Tapi saya tidak yakin hatimu kaget dan gentar begitu ada orang menyebut nama Allah. Ya, kalau ada orang teriak takbir Allahu Akbar, kamu lari. Bukan gentar sama Allahnya, tapi gentar sama yang teriak. Jadi cirinya orang mukmin yang sejati itu kalau mendengar nama Allah, hatinya tergetar, gentar. Merasa diri kecil, merasa diri tidak berdaya, lemah. Makanya wajilat qulubuhum. Orang di hadapan yang superior, di hadapan Allah khauf, manifestasinya wajal, bentuknya nanti khosyah. Khosyah itu takut yang sangat besar. Jadi saking takutnya kemudian kamu bergantung pada yang kamu takuti. Makanya kalau ada sesuatu yang selain Allah yang sangat kamu takuti, dia punya potensi untuk menandingi Allah. Taklukkan ketakutanmu itu. Jadi itu takut yang sangat dalam sampai membuatmu tergantung, itu namanya khosyah. Tidak boleh kamu tergantung pada apapun selain pada Allah. Ada lagi rohbah. Rohbah itu biasanya gandengannya rohbah. Satu pakai ghin, satu pakai hak. Kalau rohbah itu takut yang kamu ingin lari saja, menghindar.
dari yang ditakuti. Kalau rohbah itu lawannya takut yang menghindar, ingin selalu mendekat. Orang kalau rojak itu biasanya gandengannya rohbah, ingin ketemu terus, ingin dekat terus. Tapi kalau rohbah ini ingin lari. Cuma maksudnya rohbah kalau dalam khauf pada Allah ini lari dari yang selain Allah menuju Allah saja, itu namanya rohbah. Nanti ada juga haibah. Haibah ini gentar. Jadi kamu merasa tidak ada artinya di hadapan Allah, itu haibah. Betapa kecilnya aku itu, kamu haibah. Wah, aku tidak ada apa-apanya di hadapan orang itu. Orang itu pinter sekali, itu haibah. Gentar. Jadi kalau dalam agama ini, kalau dalam Islam, khauf itu dasarmu untuk mendekat ke Allah. Yang pertama itu saya ambil beberapa ayat. Ayat tentang khauf itu banyak. Kayak di surat Ar-Rahman itu ada, barang siapa yang takut pada Allah, waliman khofa maqama rabbihi jannatan, dia akan dapat 2 surga. Jadi kalau kamu satu-satunya yang kamu takuti hanya Allah, besok kamu tidak cuma dapat 1 surga tapi 2 surga. Ya lumayan, kalau capek di surga yang satu, pindah ke surga yang satunya. Ya, memang tafsirannya begitu. Jadi ada 2 surga untukmu. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Jadi takut itu syaratnya, konsekuensinya keimanan. Itu kan saya ambil dari Ali Imran itu kan. Jadi innama dzalikumus syaitonu yukhawwifu awliya'u fala takhafuhum wa khafuni. Setan itu selalu menakut-nakuti para aulianya Allah. Jadi kalau kamu sering ragu-ragu, sering was-was, kamu sering tergoda melakukan kejahatan, kejelekan, kesalahan, itu perilakunya setan, maka jangan takut, jangan gentar. Satu-satunya yang harus kamu takuti hanya aku, katanya Allah. Jadi la takhafuhum wa khafuni. Jangan takuti mereka, takutlah pada aku saja. In kuntum mu'minin. Kalau kamu percaya, kalau kamu beriman, itu Allah kayak ngomong, kalau kamu takut pada mereka, sebenarnya kamu tidak terlalu percaya padaku. Yang harus kamu takuti mereka. Jadi yang pertama itu, Al-Quran menjelaskan tentang takut itu. Implikasi, konsekuensi, kalau kamu ngaku orang beriman, yang kamu takuti hanya Allah saja. Apa ndak boleh Pak takut ke yang lain? Kan wajar Pak takut ke yang lain. Ya, cuma takut ke yang lain itu ndak boleh nabrak takutmu pada Allah. Takut sama manusia sampai kamu ndak sholat, itu namanya kamu ndak takut Allah, takut sama manusia. Nah ini ketakutan yang nabrak takutmu pada Allah, itu yang ndak boleh. Terus innama yahsyallahu min ibadihil ulama, ini kalian sudah hafal. Yang khosyah, yang tadi takut serius mendalam pada Allah, itu hanya para ulama, hanya orang-orang yang punya ilmu. Orang yang ngerti, orang yang sadar dirinya pinter, punya keilmuan sehingga dia makrifat tentang kehidupan ini, pasti dia takut sama Allah. Yang masih berani sama Allah, biasanya ilmunya kurang, masih harus belajar lagi. Terus implikasinya apa? Takut pada Allah itu berarti berani menghadapi semua yang selain Allah. Fala tahsyawul ladzina fala tahsyawun nasa wahsyawni. Jadi jangan kamu takuti manusia siapapun dia, takutlah hanya padaku saja, itu maunya Allah. Terus ketakutan itu bisa jadi kontrol dari perilaku jelek.
Kalau ini dari kisahnya Qabil sama Habil itu kan, la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma'ana biba sitiya dia ilaika. Itu kan waktu Qabil mau bunuh Habil, kalau engkau ulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan melakukan hal serupa. Aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Kenapa tidak begitu? Inni akhafullaha rabbal alamin, karena aku takut pada Allah. Jadi kalau engkau mau menyakitiku, aku tidak akan menyakitimu. Tidak akan balas menyakitimu. Kenapa? Aku takut pada Allah. Kalau engkau memakiku, aku tidak akan balas maki-maki kamu. Kenapa? Aku takut pada Allah. Itu pelajarannya ayat ini. Jadi umat Islam tidak dilatih untuk membalas kejelekan dengan kejelekan. Kalau masih takut sama Allah. Oh Pak, dia duluan Pak, bohong. Kan berarti sah saya. Bohong juga enggak. Dia duluan maki-maki ya Pak. Kalau enggak dimaki-maki balik, kalah nanti kita. Oh, enggak. Jangan melakukan yang jelek. Ya sekarang banyak orang bilang, sing waras ojo ngalah, tapi lakukan dengan baik. Jadi tidak ngalahnya lakukan dengan lurus, dengan baik. Kalau merasa tidak bisa melakukan dengan baik, jangan tanding. Kenapa? Nanti jangan-jangan kamu nabrak pagar-pagarnya Allah. Rumus kita pokoknya kalau ada yang jelek, perbuatan jelek apapun, ingat-ingat kalimat itu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut sama Allah. Pelihara baik-baik kalimat ini dalam dirimu. Dan barang siapa takut, dia akan dapat banyak pelajaran. Ya kan? Kalian yang baca surahnya Allah itu kan, saya dzakkaru may yakhsha. Akan dapat banyak pelajaran orang yang takut pada Allah maksudnya. Nah, itu rumus-rumus khauf dari agama. Kalau ini Ghazali. Karakternya khauf itu ada yang tobi'ah, wahmiyah, ibadah, syirik, maksiat. Tobi'ah itu alami, yang tadi yang manusiawi tadi boleh. Yang sehat, yang rasional itu tobi'ah. Ada takut yang wahmiyah. Wahmiyah itu ketakutan yang tidak rasional. Tidak masuk akal, tidak jelas. Kok gitu kok ditakuti? Itu namanya wahmiyah. Yang ditaklukkan yang wahmiyah ini. Kalau yang tobi'ah dikontrol. Yang wajib yang mana? Ibadah. Takut pada Allah itu kan jenisnya ibadah. Kalau ini wajib. Kamu harus takut sama Allah. Ketakutan di bawahnya yang tobi'ah, kontrollah jangan sampai nabrak ketakutanmu pada Allah. Kalau masih ada ketakutan yang wahmiyah, taklukkanlah. Jangan sampai kamu takut yang tidak jelas. Yang sama sekali jangan syirik. Takut tadi yang harusnya pada Allah, kamu tempelkan pada yang bukan Allah. Nah ini tidak boleh. Jadi ini takut yang punya konotasi sampai kamu menyerah mempertuhankan. Itu yang tidak boleh. Kalau tobi'ah masih boleh. Malam-malam gelap-gelap, wah saya tidak berani masuk kamar sana. Ngeri kalau di sana. Itu sebenarnya natural, alami. Kamu tidak usah jawab, gitu aja kok takut-takut itu ya sama Allah. Ya, tidak begitu. Ya, ayo mas maju pidato. Waduh gemeteran ya, aku takut. Katanya beriman. Ya takut itu sama Allah. Ya tidak begitu. Itu tobi'ah, tidak apa-apa. Wajar, dikontrol saja. Yang tidak boleh itu takut yang kemudian yang ditakuti jadi objek kayak Allah, disembah, ditaati 100%. Itu namanya jenis khauf yang jadi syirik. Atau maksiat. Ketakutan yang melahirkan maksiat itu tidak boleh. Menyebabkan melakukan sesuatu yang diharamkan. Waduh aku takut ya tidur sendirian, berdua yuk. Itu tidak boleh. Kan alami Pak, dasarnya ketakutan, tidak boleh melahirkan maksiat. Oke, itu macam-macamnya khauf.
Kalau katanya Ghazali, dasarnya khauf itu makrifat. Tidak mungkin khauf itu dipaksa. Saya tak takut, padahal nggak takut, itu tidak bisa. Untuk bisa ketakutan pada Allah itu muncul, harus kenal siapa Allah, siapa dirimu. Otomatis kamu akan takut, kamu akan gentar di hadapan Allah. Orang yang masih berani sama Allah, mungkin dia ngerti Allah itu siapa, tapi dia tidak makrifat pada Allah. Jadi tidak kenal. Beda kan kenal sama ngerti itu. Dia tidak sadar siapa Allah itu sehingga dia tidak takut sama Allah. Maka tahu dan sadar tentang Allah, makrifat tentang Allah itu jadi dasarnya khauf. Kenali dirimu, kenali Allah, maka otomatis kamu akan takut sama Allah. Manusia yang paling takut pada Allah bisa dijamin dialah yang kenal dirinya dan kenal Allah. Makanya yahsyallahu min ibadihil ulama. Hanya orang-orang berilmu yang bisa takut sama Allah. Karena ketakutan itu tidak bisa dimanipulasi. Kalau kepatuhan bisa. Kamu paksa-paksakan untuk sholat, kamu paksa-paksakan puasa bisa. Tapi dipaksa takut tidak bisa. Kalau dasari tidak takut. Untuk bisa takut, katanya Ghazali, jalurnya adalah makrifat. Makrifat itu berarti paham, kenal, sadar tentang siapa kita, siapa Allah. Kalau kamu kenal siapa itu raja, siapa itu presiden, kan orang ini raja loh, presiden loh, otomatis kan kamu langsung gentar. Kayak kamu naik motor tiba-tiba dicegat orang, begitu ngerti, itu polisi toh, langsung gentar. Kenapa? Kamu makrifat tentang hubunganmu dengan polisi. Sehingga muncul khaufnya. Nah, sama Allah usahakan sampai level ini. Kamu tidak memaksa dirimu, tapi otomatis takut. Kalau mau melakukan kejelekan, takut aku sama Allah. Nah, itu berarti kamu sudah jadi. Keimananmu sudah mantap. Tapi kalau ini masih belum, masih dipaksa-paksa menghindari maksiat, dipaksa-paksa, itu harus kamu tumbuhkan lagi, harus naik level lagi. Kalau di Ghazali dasarnya makrifat. Ini tidak bisa dibikin-bikin. Implikasinya apa? Orang yang takut pada Allah itu biasanya tawadhu. Tawadhu itu antitesisnya sombong. Jadi tawadhu tidak identik dengan kalau jalan menunduk ya. Kesannya begitu, kalau ada mahasiswa kok jalannya nunduk, tawaduk sekali dia. Enggak. Kalau ukurannya itu, sekarang hampir semua orang tawaduk. Kadang ngobrol sama mahasiswa aja kita dicuekin, dia nonton HP ini, tawaduk sekali, menghadap ke bawah. Jadi tawaduk, enggak sombong, enggak merasa besar, betapa kecilnya dirinya. Itu implikasi dari khauf. Orang yang sombong tidak mungkin dia punya rasa takut. Maka kebalikannya, orang yang punya khauf, punya takut, pasti tawadhu. Kemudian orang takut itu punya karakter lanjutan, yaitu pasti dia iffah dan warok. Iffah itu menjaga diri, warok itu hati-hati dari dosa besar maupun dosa kecil. Itu namanya wirai. Termasuk hati-hati dari syubhat. Itu namanya orang wirai. Ini tidak jelas ya, halal apa haram. Sudahlah, dipending nanti dulu aja, ditinggal dulu. Itu namanya syubhat. Itu orang wirai begitu. Jangankan yang haram, yang syubhat aja dia tidak mau, itu wirai. Orang yang wirai pasti nanti terjaga dirinya, namanya iffah. Terus siddiq. Siddiq itu orang yang menempuh jalan lurus. Itu implikasinya orang takut sama Allah. Kemudian ilm.
pasti dia punya ilmu. Kalau Ghazali tadi kan ma'rifat. Orang bisa takut itu pasti karena dia ma'rifat, paham siapa dirinya, siapa Allah. Maka dia ada di makom ilm. Dan yang terakhir pasti takwa. Kadang-kadang bahkan takwa ini didefinisikan takut kepada Allah. Karena memang dekat. Orang yang takut pasti takwa. Jadi itu implikasinya. Kalau ingin tahu orang ini takut enggak sih sama Allah, coba cek parameter-parameter itu. Yang bisa kalian lihat itunya. Dia tawadhu apa enggak? Terjaga apa tidak? Kemudian lurus apa tidak orangnya? Kemudian berilmu apa tidak? Dan takwa apa tidak? Itu ukuran-ukuran seorang yang takut. Kalau masih tidak punya itu sebenarnya ya mungkin takutnya masih dipaksa-paksa.